Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi alladzi hadana lil islam wal iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, alladzi khassa ba'da ibadihi bit ta'ati wa ba'dahum bil 'isyan. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi unzila 'alaihi al-Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal 'irfan. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Pagi ini, bahkan sejak tanggal 1 Dzulhijjah, umat Islam di seluruh penjuru dunia bertakbir membesarkan Allah, karena memang hanya Allah zat yang maha besar. La ilaha illallah wallahu akbar. Kita pun bertahlil, meniadakan Tuhan-Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang satu-satunya zat yang berhak untuk kita sembah, tidak lain tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahil hamd. Dan kita pun memuja dan memuji Allah, karena memang hanya Allah hadirin, sang pemilik segala pujian. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mengawali khutbah Idul Adha, khatib mengajak kita semua untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti yang sesungguh-sungguhnya, yakni melaksanakan apapun yang Allah dan Rasulnya perintahkan, sekaligus menjauhi segala apapun yang Allah dan Rasulnya larang. Kalau kita sudah menjadi hamba Allah yang bertakwa dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, janji Allah dalam Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang senantiasa bertakwa kepada Allah, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, Allah akan berikan untuknya jalan keluar dari setiap persoalan hidup yang dihadapinya. Tidak sampai di situ hadirin ayatnya, lanjutannya Allah nyatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan datangkan kepadanya rezeki yang tidak diduga-duga,
Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan siapa saja yang senantiasa bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusan hidupnya kepada Allah, setelah ia beribadah dan berikhtiar, Allah yang akan cukupi segala keperluannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita merayakan Idul Kurban, setiap itu pula kita teringat kembali akan perjuangan dan pengorbanan serta keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam 8 Dzulhijjah Nabi Ibrahim bermimpi. Dalam mimpinya Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail. Tapi Nabi Ibrahim ragu. Lalu beliau merenung, apakah itu sekedar mimpi atau memang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ragu dan merenung dalam bahasa Arab disebut tarwiyah. Malam 9 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim kembali bermimpi dengan mimpi yang sama. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya Ismail. Pada kali yang kedua ini, Nabi Ibrahim mengetahui dengan yakin bahwa itu bukan sekedar mimpi, tapi betul-betul wahyu yang berisi perintah dari Allah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Mengetahui bahwa ini adalah wahyu, bahasa Arabnya Arafah. Sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim dan keluarganya hadirin menjadi contoh bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah memberikan keteladanan bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keteladanan yang paling utama dari keluarga Nabi Ibrahim adalah bahwa Nabi Ibrahim beserta istri dan anaknya menomorsatukan Allah dalam hidupnya, mencintai Allah melebihi segala-galanya. Apapun yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, beliau sikapi itu semua dengan sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami dengar dan kami pasti taati apapun yang kau perintahkan kepada kami. Nabi Ibrahim mencintai Allah melebihi segalanya, sehingga apapun yang Allah perintahkan hanya satu kata, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kepatuhan Nabi Ibrahim kepada Allah, kecintaan Nabi Ibrahim dan keluarganya kepada Allah melebihi cintanya kepada apapun, sehingga beliau rela untuk mengorbankan apapun untuk Allah. Bahkan putranya Ismail yang sudah dinanti-nantikan puluhan tahun lamanya, beliau rela mengorbankannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pantas Nabi Ibrahim diberikan oleh Allah banyak anugerah dan prestasi. Sidang Idul Adha yang berbahagia, karena kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah melebihi segalanya, karena Nabi Ibrahim dan keluarganya menomorsatukan Allah dalam kehidupannya, karena Nabi Ibrahim patuh terhadap apapun yang Allah perintahkan kepadanya, sehingga beliau rela untuk melakukan apapun karena Allah, bahkan mengorbankan putranya kepada Allah, sehingga Allah memberikan segalanya kepada Nabi Ibrahim. Di antara yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim adalah bahwa beliau adalah Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul. Buah dari kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah, buah dari kepatuhan Nabi Ibrahim kepada Allah, sehingga Rabbi habli minas shalihin, doa yang beliau panjatkan kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya anak keturunannya banyak yang menjadi nabi, banyak yang menjadi rasul. Kalau kita menginginkan anak yang soleh dan soleha, nomor satukan Allah dalam kehidupan kita, patuhi Allah dalam segala perintahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Anugerah yang kedua hadirin, anugerah yang kedua hasil dari kepatuhan dan kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah adalah beliau diangkat oleh Allah menjadi Khalilur Rahman,
Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha pengasih, maha penyayang. Nabi Ibrahim itu hadirin diangkat oleh Allah menjadi kekasihnya, sehingga Nabi Ibrahim namanya senantiasa disebut-sebut oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Padahal jarak kehidupan Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad itu kurang lebih 4.000 tahun. Jarak Nabi Muhammad kehidupannya dari kita 1.500 tahun. Berarti jarak kita dengan Nabi Ibrahim 5.500 tahun. Meskipun demikian, Nabi Ibrahim senantiasa kita sebut namanya, bahkan kita doakan dalam setiap ibadah sholat 5 waktu kita. Sekurang-kurangnya kalau kita melaksanakan sholat 5 waktu, maka 20 kali nama Nabi Ibrahim disebutkan, 20 kali Nabi Ibrahim kita doakan. Padahal beliau hidupnya berjarak 5.500 tahun dari kita. Sementara kita kadang udah lupa amat nama daripada buyut kita. Sementara kita kadang udah kagak inget lagi amat nama dari ayahnya buyut kita. Di atas buyut kita canggah, kadang kita udah kagak inget lagi nama canggah kita. Ayahnya canggah kita, warai, kadang kita udah kagak inget lagi. Padahal jarak hidup kita dengan canggah kita, padahal jarak hidup kita dengan warai kita tidak lebih dari jaraknya Nabi Ibrahim dari kita. Nabi Ibrahim yang jarak hidupnya 5.500 tahun senantiasa kita ingat, kita sebut, kita doakan. Ini tanda bahwa Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah menjadi kekasihnya, sehingga namanya senantiasa kita sebut, kita doakan. Anugerah yang ketiga hadirin, buah dari kecintaan Nabi Ibrahim dan keluarganya kepada Allah melebihi cintanya kepada apapun adalah Nabi Ibrahim membangun sebuah bangunan yang sederhana, bentuknya seperti kubus, tingginya hanya 14 meter, lebar dan panjangnya hanya 12 sampai 12 meter, 11 meter dan 12 meter. Bangunan yang sederhana, tapi hadirin, karena bangunan itu beliau bangun beserta putranya Ismail, dibangun di atas kecintaannya kepada Allah, maka bangunan yang sederhana itu yang disebut Baitullah atau Ka'bah Al-Musyarrafah, tamunya nggak pernah berhenti walau sedetik pun. Meskipun saat pandemi COVID-19 tetap Allah datangkan hamba-hambanya untuk berziarah kepada bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim 5.500 tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hendaklah mencontoh dan meneladani Nabi. Ini yang Allah perintahkan dalam surah Ali Imran ayat 95. Allah berfirman, "Qul sadaqallah, qul sadaqallah, fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin." Sungguh maha benar Allah, fattabi'u millata Ibrahim hanifan. Hendaklah kamu semua mengikuti millahnya Nabi Ibrahim, mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, mengikuti cara hidupnya Nabi Ibrahim, mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, mengikuti keteladanan yang telah Nabi Ibrahim contohkan kepada kita. Hanifan, beliau hanif, pasrah kepada Allah, lurus kepada Allah, wa ma kana minal musyrikin, dan beliau tidak pernah melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita pengen punya anak yang soleh dan solehah sebagaimana anak keturunan Nabi Ibrahim, cintai Allah melebihi cinta kita kepada apapun dan kepada siapapun. Kalau kita kepengen nama kita disebut-sebut oleh anak cucu kita di masa-masa yang akan datang, maka cintai Allah dan laksanakan segala perintah Allah dengan penuh ketaatan dan kepatuhan. Kalau kita pengen usaha kita banyak pelanggannya, banyak pembelinya, banyak customernya,
maka usaha itu harus dilandasi dengan kecintaan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pengen keluarga kita, rumah kita, kediaman kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana bangunan Ka'bah diberkahi oleh Allah, maka cintai Allah dengan ketulusan dan kepatuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah hanya minta kita dua. Allah hanya minta kita dua, hadirin. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Al-Kautsar ayat 2, fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Kita pengen mendapatkan anugerah sebagaimana anugerah itu diberikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah perintahkan kita untuk menegakkan sholat 5 waktu. Laksanakan dengan penuh ketaatan dan kepatuhan. Bahkan kita ajak anak-anak kita ajak keluarga kita untuk mendirikan sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya. Fasalli li rabbika wanhar. Dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, al-farqu bainana wa bainahum as-salat. Sungguh yang membedakan antara kita yang beriman kepada Allah dengan mereka yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Maka siapa saja yang meninggalkan salat berarti telah ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah sholat kita laksanakan, Allah perintahkan kepada kita wanhar, untuk berkurban. Korbankan harta kita, korbankan pangkat dan jabatan kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nggak suruh kita untuk mengorbankan anak-anak kita, tidak. Allah hanya minta dari kita sebagian rezeki yang Allah sudah titipkan kepada kita untuk kita keluarkan, membeli hewan kurban. Wanhar, dan berkurbanlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga dengan sholat 5 waktu yang kita tegakkan dengan sebaik-baiknya untuk Allah, semoga hewan kurban yang kita beli untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan cuma akan mengundang datangnya rahmat, berkah, dan rezeki buat kita, tapi juga bisa menolak datangnya bala, musibah, dan bencana. Kalau kita pengen terbebas dari musibah, bala, bencana termasuk COVID-19, tegakkan sholat dan berkurbanlah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dikecam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki keluasan rezeki, punya duit, punya dana, kemampuan finansialnya cukup, tapi dia enggan, ogah-ogahan, malas untuk membeli hewan kurban, padahal dia mampu, apa kata Nabi? Fala yaqrabanna musallana. Maka jangan sekali-kali ia mendekati tempat sholat kami, berarti dianggap bukan golongan daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Kalau untuk sepeda ngegoes kita beli, masa untuk menyembelih hewan kurban kita tidak mampu membeli? Kalau untuk HP kita bela-belain untuk kita beli, masa untuk menyembelih hewan kurban kita tidak mampu untuk membeli hewan kurban? Hadirin sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurbankan sebagian rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Niscaya doa dan munajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan luaskan rezeki kita. Allah akan jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Allah akan jadikan anak keturunan kita saleh dan soleha. Allah bikin maju usaha kita. Allah bikin lancar dagangan kita. Allah angkat derajat kita. Allah akan muliakan hidup kita dunia sampai akhirat. Bahkan Allah akan angkat segala penyakit dari negeri kita, asalkan kita betul-betul sujud kepada Allah dan rela untuk berkurban. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali mereka yang beriman kepada Allah, banyak melakukan amal saleh, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا الرسول الأمين حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجميع المؤمنين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضى اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. Allahumma ya Allah, zat yang maha pengasih lagi maha pengampun, hanya kepada Engkaulah kami mohon ampunan. Kalau Engkau tidak ampuni kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Sayangilah keduanya ya Rabb, sebagaimana keduanya menyayangi kami sedari kami masih kecil. Ya Allah, ampunilah segala khilaf dan dosa kami, yang kecil apalagi yang besar, yang nampak maupun yang tersembunyi, yang disengaja maupun yang tak disengaja. Kalau kami melakukan dosa dan kekhilafan, jangan Engkau hukum kami dengan azab-Mu ya Rabb. Jangan Engkau hukum kami dengan siksa-Mu ya Rabb. Jangan Engkau hukum kami dengan musibah yang berkepanjangan ya Rabb.
tapi kami minta ampunan-Mu ya Rabbana, dan bimbing kami agar kami kembali ke jalan yang Engkau ridai. Allahumma ya Allah, sallimna wal muslimin, sallimna wal muslimin, sallimna wal muslimin. Selamatkan diri kami ya Rabb, selamatkan anak cucu kami ya Rabb dari segala macam bala musibah maupun penyakit. Selamatkanlah diri kami dan anak cucu kami ya Rabb dari siksa kubur dan siksa api neraka. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma akrim ummata sayyidina Muhammad, Allahumma irfa' darajati ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arzuq ummata sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad, Allahumma afu an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, di majlis yang mulia ini kami mohon kepada Engkau ya Allah, agar kami dan anak cucu kami menjadi pribadi-pribadi yang saleh dan salehah, mampu menegakkan salat 5 waktu sampai akhir hayat kami. Jadikanlah anak cucu kami saleh dan salehah, jadikanlah mereka kebanggaan buat kami. Allahumma ya Allah, berikanlah kesempatan bagi kami untuk berziarah ke makam Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berikan kesempatan bagi kami untuk tawaf mengelilingi Ka'bah, melaksanakan sa'i dari Safa ke Marwah, mengerjakan ibadah haji dan umrah sebelum Engkau wafatkan kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.